keanehan mulai terjadi. Kamal yang belum mengetahui soal meninggalnya sang sahabat dikagetkan dengan adanya sosok Sumiati yang muncul saat dirinya hendak pergi membeli makanan di hari meninggalnya Sumiati. Di kantor polisi, saya masih ikuti mereka tanpa tahu mereka ini kenapa. Sampai akhirnya, saya tahu mereka yang melakukan itu ke Sumiati. Mereka mabuk dan sebelumnya bertengkar. Si Ratna ini provokasi ke Yudi untuk mendatangi Sumiati. Jadi Yudi yang pegang, Ratna yang tancapkan obeng ke lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Pada kesempatan yang baik kali ini teman-teman, Kakak Jo kembali akan membagikan sebuah kisah seram tentang teror hantu korban pembunuhan yang meminta kepada seorang pria untuk menemukan jimat serta pelaku pembunuhan. Kisah seram ini teman-teman ditulis oleh tim Mapei Bandung 3 pada 22 Juni 2023. Kemudian dimuat pada mapeibandung.pikiranrakyat.com. Sebelum Kakak Jo membacakan serta membagikan kisah seram ini, Kakak Jo berharap semoga teman-teman berkenan memberikan bantuan buat pengembangan channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan mohon bantuan subscribe-nya. Sekali lagi, Kakak Jo mohon dengan sangat agar teman-teman mensubscribe channel ini. Langsung saja teman-teman, Kakak Jo bacakan serta bagikan kisah seram tentang teror hantu korban pembunuhan yang meminta kepada seorang pria untuk menemukan jimat serta pelaku pembunuhan. Teman-teman, kehilangan sahabat pastinya menjadi sebuah pukulan berat bagi banyak orang. Apalagi ditinggal oleh sahabat seperjuangan yang meninggal mengenaskan dengan cara terbunuh. Ada istilah arwah gentayangan untuk para roh atau jiwa yang meninggalkan dunia dalam keadaan tidak tenang. Soal arwah gentayangan yang menghantui itu pun dialami oleh Kamal, seorang pria yang kehilangan sahabatnya yang terbunuh beberapa waktu lalu di salah satu kota di Jawa Tengah. Teman-teman, hal yang lebih menyeramkan adalah ketika arwah sahabat Kamal itu kemudian menghantui orang-orang terdekatnya sesaat setelah korban meregang nyawa. Kisah menyeramkan ini teman-teman dibagikan Kamal lewat akun YouTube Badru Caps Lock yang dikutip oleh mapeibandung.com pada Kamis 22 Juni 2023. Mengawali kisahnya, Kamal bercerita soal sahabatnya Sumiati yang meninggal dengan kondisi mengenaskan di kamar kosnya. Keanehan mulai terjadi. Kamal yang belum mengetahui soal meninggalnya sang sahabat dikagetkan dengan adanya sosok Sumiati yang muncul saat dirinya hendak pergi membeli makanan di hari meninggalnya Sumiati. Ia bercerita teman-teman, pada pukul 2 malam, Kamal hendak keluar untuk membeli makan malam. Di ujung gang, ia kemudian menemukan sosok wanita yang sangat ia kenal, yaitu sahabatnya sendiri, Sumiati. Kamal yang penasaran mengapa Sumiati mengetahui rumah keluarganya
langsung berusaha untuk mengejarnya. Namun sayangnya teman-teman, ia tidak bisa menemukan Sumiati di ujung jalan. Pada pukul 5 pagi, Kamal kemudian mendapatkan telepon dari teman kosannya mengenai Sumiati yang telah meninggal dunia. Karena saya sahabat, bahkan seperti saudara, jadi saya rasa punya hak untuk menerobos kamarnya. Sudah ada polisi mengidentifikasi. Dia terlentang di kasur, tapi kepalanya ke lantai, lehernya sudah bolong. Tutur Kamal, teman-teman. Pada siangnya, ketiga sahabat Sumiati mengantar Sumiati ke kota asalnya untuk kemudian disemayamkan oleh keluarganya. Kepergian Sumiati, teman-teman, sangat meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Sumiati dikenal sebagai orang yang ceria dan menarik, sehingga kepergiannya membuat suasana lebih sepi di kos-kosan. Namun teman-teman, nyatanya Sumiati tidaklah pergi. Semenjak meninggalnya Sumiati, para penghuni kosan kerap dikagetkan dengan suara ketukan misterius di pintu kos. Anehnya, ketika ditanya, siapakah orang yang mengetuk pintu? Sosok di luar pintu pun kemudian menjawab dengan menyebutkan Mia. yang merupakan nama panggilan dari Sumiati, teman-teman. Kamal yang awalnya skeptis dan tidak percaya, akhirnya merasakannya sendiri. Suatu masa, Kamal membaca buku di kamarnya dengan membiarkan pintu dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba, teman-teman, ia kemudian melihat bayangan yang berdiri di depan jendelanya, yang juga memantul ke lantai dekat pintunya yang terbuka itu. Suasana hati Kamal kemudian berubah. Ia langsung mengingat cerita teman-temannya yang kerap didatangi oleh sosok Sumiati. Namun, Kamal tetap penasaran dengan bayangan itu. Akhirnya saya taruh buku saya jalan, tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi bayangannya masih di sana, di jendela dan pintu. Ungkap Kamal, teman-teman. Ketakutan Kamal kemudian membuatnya tidak sanggup bergerak hanya untuk menutup pintu. Ia kemudian memutuskan kembali sibuk dengan bukunya dengan memasang handphone di kupingnya. Temuno, pisano. Temukan, pisahkan. Kata sosok yang diduga sebagai jelmaan dari Sumiati. Sontak teman-teman mendengar rintihan itu, Kamal langsung melepas headphone-nya yang belum terpasang sepenuhnya di telinganya. Kejadian yang baru saja ia alami ini membuat dirinya menjadi ketakutan dan memilih untuk langsung bersembunyi di balik selimutnya. Teman-teman, tak hanya Kamal yang merasakan kejadian aneh tersebut. Sahabat Sumiati lain, yaitu Yudi, juga alami kejadian yang menyeramkan di malam yang sama. Ia mengaku kejatuhan Sumiati yang tengah bersimbah darah dari plafon kamarnya. Bahkan darahnya itu, teman-teman, masih berbekas meskipun wujud hantu Sumiati hilang begitu saja. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi di sekitar kos-kosan. Bahkan hantu Sumiati itu, teman-teman, juga meneror tukang nasi goreng dan anak baru yang berada di kosan. Hingga akhirnya, teman-teman, Kamal kemudian mendapat pencerahan dari mimpinya. Di dalam mimpinya itu, Sumiati meminta tolong untuk menemukan sepasang jimatnya dan meminta kepada Kamal untuk memisahkannya. Pada pagi harinya, Kamal dan seluruh anak kos-kosan langsung kemudian mengamalkan permintaan Sumiati itu yang telah hadir di mimpinya semalam. Jimat milik Sumiati, teman-teman, akhirnya berhasil diamankan oleh Kamal, yang bahkan sampai dengan sekarang masih Kamal simpan secara baik-baik.
Meski demikian, teman-teman, nyatanya teror Sumiati tak berhenti sampai dengan di situ. Sosok itu kembali meneror penghuni kos lewat lagu kesukaannya pada lorong kosan. Akibat sering merasakan gangguan tersebut, para penghuni kos kemudian mulai terbiasa dengan teror suara misterius, ketukan misterius, bahkan sosok berdarah-darah yang sering berkeliaran di sekitar kos mereka. Teman-teman, bahkan Kamal kembali dapatkan bisikan misterius yang memerintahkannya untuk mencari tanpa petunjuk apapun. Kamal tahu maksud Sumiati adalah menemukan pelaku pembunuhnya. Belum sempat Kamal mencari petunjuk-petunjuk dari pelaku pembunuhan Sumiati, teman-teman. Beberapa hari kemudian, Kamal menemukan Yudi dan Ratna yang juga merupakan sahabat dari Sumiati, pergi bersama polisi dengan borgol di tangan mereka. Di kantor polisi, saya masih ikuti mereka tanpa tahu mereka ini kenapa. Sampai akhirnya, saya tahu mereka yang melakukan itu ke Sumiati. Mereka mabuk dan sebelumnya bertengkar. Si Ratna ini provokasi ke Yudi untuk mendatangi Sumiati. Jadi Yudi yang pegang, Ratna yang tancapkan obeng ke lehernya. Tutur pengakuan dari Kamal, teman-teman. Sejak saat itu, Kamal kemudian memutuskan untuk berhenti mengetahui semua kabar tentang Yudi dan Ratna. Sebab, teman-teman, ia begitu kecewa kepada kedua sahabatnya itu, yaitu Ratna dan Yudi, yang telah tega membunuh Sumiati secara kejam, yang notabene adalah merupakan sahabat mereka sendiri. Teman-teman, kisah Kamal ini memberikan pelajaran bahwa kita tidak bisa langsung saja mempercayai orang secara sepenuhnya, sekalipun mereka itu merupakan sahabat yang sangat dekat yang telah lama kita kenali. Selain itu, teman-teman, kita harus berupaya untuk cerdas dalam mengendalikan emosi, sehingga kita tidak menimbulkan kejadian yang kita tidak inginkan. Senantiasa berpikiran positif, menggunakan akal sehat dalam memutuskan apa yang hendak kita perbuat ketika kita menghadapi segala persoalan serta masalah hidup kita. Demikian, teman-teman, sebuah kisah seram tentang teror hantu korban pembunuhan yang meminta kepada seorang pria sahabatnya, Kamal, untuk menemukan jimat serta pelaku pembunuhan. Kisah seram ini, sekali lagi teman-teman, ditulis oleh tim Mapai Bandung 3 pada 22 Juni 2023, kemudian dimuat pada mapaibandung.pikiranrakyat.com. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir, dan Kakak Jo mohon semoga teman-teman berkenan untuk membantu pengembangan channel ini. Mohon di like, komen, share atau bagi, dan mohon untuk mensubscribe channel ini. Sekali lagi Kakak Jo mohon teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan ketulusan teman-teman yang telah membantu dalam mendukung pengembangan channel ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, karunia, rahmat, serta rezeki yang melimpah ruah, kesehatan, serta kealfiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sekali lagi teman-teman apa yang dapat Kakak Jo baca serta bagi buat teman-teman pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan edukasi, pengetahuan, bermanfaat buat kita semua. Untuk itu Kakak Jo berharap semoga teman-teman dapat mengambil ibrah ataupun pelajaran dari setiap konten yang Kakak Jo telah suguhkan buat teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.